Saya Petrus Kusmin, tempat tugas SDN 02 Petori, Sanggau, nomor UKG 201504 03 8440 NIM F4301231919. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura Pontianak kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Telah melaksanakan video pembelajaran UKIM pada tanggal 4 Maret 2024. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh salah satu temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar hanya kita berdoa. Doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mungkin doa. Sekarang Bapak mau tanya, hadir semua kan ya? Ada yang tidak hadir, Pak. Siapa? Dan Juli sakit. Sakit ya? Oke, baik. Berarti 2 orang nggak hadir ya. Nah, Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman diharapkan berdiri. Maju, maju, terus maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sekarang kita masuk ke tema 6 ya. Tema 6 yaitu energi dan perubahannya, yaitu di subtema 2 pembelajaran kelima ya. Nah, sebelum masuk materi, jadi Bapak ingin bertanya sama kalian ya, benda yang menggunakan energi. Saya, Pak. Oke, Kipas silakan. angin, setrika, lampu, televisi, laptop. Oke, terima kasih ya. Jawabannya bagus ya. Nah, kemudian Bapak mau nanya lagi. Ya, pertanyaan kedua ya. Jadi, apa manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman. Oke, bagus ya jawabannya. Terima kasih ya jawabannya.
minta situ kan nggak ada buku kalian. Kalian baca dulu ya teksnya situ, teks bukunya yang bapak kasih tadi ya bukunya. Silakan kita baca dulu ya. Sebelum masuk ke materinya. Mari baca ya. Oke. Yang materi PKN dulu ya. Kalau kita membahas PKN dengan bahasa Indonesia, juga Pak jelaskan dulu yang materi PKN-nya. Ini yaitu kewajiban ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya, itu kewajiban. Kemudian ada juga yang disebut hak. Hak di sini yaitu sesuatu yang harus kita terima, itu hak ya. Nah, kemudian kewajiban harus didahulukan daripada hak ya. Pertama kewajiban yang kita dahului, baru kita ke hak kita ya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Nah, jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak. Nah, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang ya. Nah, di sini ada saat di rumah kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah penghemat penggunaan air di rumah ya. Dan kita sudah tahu di rumah kita masing-masing ada air. Nah, jadi kita sama itu bisa menghemat air. Nah, menghemat air dapat dilakukan dengan cara seperti yang pertama itu mematikan keran setelah digunakan. Nah, kemudian tidak menghamburkan air untuk yang tidak penting ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiganya, kalau minum air matang harus dihabiskan ya. Itu contoh yang hemat air ya. Kemudian menyiram tanaman secukupnya ya. Tidak boleh kebanyakan menyiram tanamannya biar air hemat ya. Nah, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat sumber energi ya. Nah, namun energi itu terbatas persediaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan energi. Salah satunya adalah menghemat energi seperti BBM. Karena BBM itu bahan bakar minyak. Nah, selain air dan BBM, kita juga wajib melakukan penghematan energi listrik. Jadi air, BBM dan energi listrik. Karena listrik juga digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Nah, energi itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Nah, semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut ya. Bukan hanya kita sendiri yang memanfaatkan energi, bahkan semua orang ya, hewan, tumbuhan semuanya membutuhkan energi ya. Nah, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Nah, contohnya, pertama guru yang mengeluarkan energi untuk mengajar seperti bapak ini ya, mengeluarkan energi untuk mengajar kalian ya. Kalau tidak ada energi, maka bapak tidak bisa bicara sini ya. Nah, yang kedua
kedua, siswa peserta didik menggunakan energinya untuk belajar. Nah, seperti kalian juga butuh energi untuk belajar. Kalau tidak ada energi, maka tidak ada tenaga kalian untuk belajar ya, dan semangat ya. Nah, kemudian petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga ya. Petani juga butuh energi yang banyak untuk menggarap sawah ya. Kalau tidak ada energi dalam tubuhnya, maka sawah yang digarap tidak akan tercapai olehnya ya. Maka dari itu kita harus butuh energi ya. Ya. Nah, kemudian siswa wajib ikut melakukan penghematan energi di sekolah. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tidak menyukai orang yang melakukan pemborosan ya. Tapi Tuhan itu kan perlu kita yang hemat-hemat ya, tidak boros ya. Yang sekarang hemat itu adalah sikap yang sesuai dengan pengawalan Pancasila, sila kelima. Nah, contohnya harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, setelah melakukan dua ini, ada contoh kewajiban dan hak ya. Coba tulis. Yang pertama,
Oke, jadi ini contoh kewajiban hak. Nah, ini kewajiban pertama yaitu mematikan keran yang tidak dipakai. Nah, haknya apa? Ini mendapatkan air yang cukup, ya. Nah, kemudian yang kedua, mematikan lampu di siang hari saat tidak dipakai. Nah, haknya apa? Menggunakan lampu saat belajar. Kewajiban yang ketiga, belajar sehingga sungguh-sungguh. Haknya apa? Itu dididik baik oleh guru. Yang ketiga itu kewajibannya membersihkan kelas. Haknya itu membersihkan, mendapat yang bersih, ya. Kemudian kewajiban yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Hak yang didapat yaitu mendapat sekolah yang bersih. Kewajiban keenam, menaati peraturan di jam raya. Haknya yaitu bisa menyeberang jalan dengan aman, ya. Itu contoh hak dan kewajiban, ya. Bapak ini, apakah kalian sudah paham atau belum paham? Yang belum paham atau belum ngerti, Bapak persilakan. Siapa kira-kiranya yang bertanya atau belum paham? Silakan Bapak. Siapa yang ingin kira-kira bertanya? Saya, Pak. Yang dimaksud kewajiban dan hak itu apa, Pak? Yang dimaksud kewajiban hak, Bapak akan meminta kalian untuk mengamati gambar poster, ya. Kalian yang ada di depan kalian itu kalian amati. Nanti Bapak akan minta salah satu dari teman Bapaknya untuk membaca hasil posternya, ya. Jadi silakan dibaca poster apa yang kalian buat, kemudian manfaat gunanya nanti itu apa. Ini yang kelompok berapa berdua? Kalau sudah kalian lihat, Bapak minta satu kelompok untuk menjelaskan tentang poster yang dibuat. Coba silakan. Cara menghemat air di rumah. Adapun cara menghemat air dijelaskan sebagai berikut. 1. Matikan keran jika tidak dipakai. Cara menghemat air yang sederhana dapat dilakukan dengan matikan keran jika tidak terpakai sekitar 2 galon air mengalir dari keran setiap menit. Hal sederhana seperti mematikan air saat mengikat gigi dapat menghemat hingga 3 atau 4 galon air per orang.
membiarkan keran menyala tidak dipakai. 2. Kurangnya air saat mandi. Digunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Setelah ini Bapak minta pendapat dari teman-teman kalian, siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan pendapatnya tentang hemat energi. Siapa? Siapa yang bisa? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya hemat energi itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bila air tidak digunakan kerannya dimatikan, dan apabila di siang hari lampu juga harus Tanya. Kalau lihat sama kalian nih, jam berapa biasa kalian sarapan pagi? jam Oke, baik, jam 6. Berarti kalian selesai sarapannya jam berapa? jam 6.15. Baik. Berarti sarapannya jam 6 pagi dan selesainya jam 6.15. Pagi ini nanti dikerjakan, jangan lupa namanya ditulis ya. Kerjakan ya. Oke, silakan kerjakan. Kerjakan ya. Kerjakan. Jadi kita dapat tentang materinya, energi dan perubahannya. Jadi ada juga yang bertanya. Apa jika bingung nggak mau bertanya? Sudah jelas? Lagi ya. Oke, yang selesai boleh kumpul duluan ya. Kalau sudah selesai jawabnya.
sekarang materi selesai, Bapak mau simpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang energi dan perubahannya. Kesimpulannya itu, energi dapat berpindah dari satu jenis energi ke jenis energi yang lainnya. Misalnya sumber energi dari matahari yang merupakan sumber energi terbesar ya, dalam kehidupan bumi. Nah, kemudian sumber energi utama yang dihasilkan matahari adalah cahaya dan panas ya. Nah, kemudian cahaya dan panas dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk memproduksi makanan, proses fotosintesis. Dalam proses tersebut terbentuklah makanan yang disimpan dalam daun, batang, akar, dan buah. Nah, karena merupakan hasil reaksi kimia, maka makanan yang tersimpan dalam tumbuhan berupa energi kimia. Nah, selanjutnya hewan dan manusia memanfaatkan dari hasil makanan disimpan dalam tubuh hewan dan manusia. Nah, kemudian di dalam tubuh energi kimia juga diubah oleh hewan dan manusia menjadi gerak ketika melakukan aktivitas. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, karena tadi awalnya kita berdoa, nah, maka kita belum pulang juga berdoa minta pada Sang Kuasa yang memberkati kita di perjalanan hingga sampai kita pulang ke tempat rumah kita masing-masing dengan selamat ya. Nah, untuk itu Bapak minta satu dari teman kalian untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Saya, Pak. Silakan Maju. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa aku percaya dengan Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan